Karena saya yakin kalau semuanya bersatu untuk satu misi dalam melaksanakan proyek ini, saya kira bukan tidak mungkin, walaupun dibangun oleh semua stakeholder yang ada di Madura, ini akan bisa terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Iqomah TV? Jumpa bersama saya Muhammad Afifullah dalam acara One Voice Satu Suara. Kali ini saya berada di kediaman Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Asy'ari Hadi MA selaku Ketua FKDT dan tokoh MUI di Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung pertanyaan saya kepada Bapak mengenai pembangunan Indonesia Islamic Science Park yang mana dilantunkan oleh Bu Khofifah. Sebelum pemiluan Bu Gubernur, Bu Khofifah pernah berpidato bahwasannya beliau ingin membangun Indonesia Islamic Science Park. Dan kemarin ini pada acara Hablah MUI di Bangkalan, Bu Khofifah juga berpidato bahwasannya beliau ingin membangun Indonesia Islamic Science Park lagi. Tapi sudah 3 tahun tidak ada bukti konkret atau yang nyata atas janji-janji Bu Khofifah sebelumnya. Jadi menurut atau komentar Bapak mengenai hal ini seperti apa? Ya, sebelumnya terima kasih atas kedatangannya di kediaman kami. Terkait dengan hal apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Khofifah terkait pembangunan Indonesian Science Park, saya rasa itu bagus kalau memang mau dibangun di Madura, apalagi sekarang sudah ada jembatan Suramadu yang semakin mudah untuk bisa mengakses masuk ke Madura dari mungkin seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya rasa cukup baik dan cukup bagus apa yang sudah menjadi agenda dari Ibu Khofifah terkait pembangunan itu. Akan tetapi kalau sampai sekarang ini masih belum ada tindak lanjut atau realisasi dengan beliau tentang pembangunan itu, maka saya rasa perlu ada tindak lanjut dari tokoh-tokoh yang ada di Madura khususnya, juga semua tokoh yang ada di Jawa Timur, orang-orang Madura yang ada di luar Madura, ini juga perlu mempertanyakan dan menindaklanjuti terkait apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Khofifah itu, supaya adanya pembangunan Indonesia Islamic Science Park ini segera bisa dilaksanakan atau terrealisasi di Madura. Saya kira mungkin begitu. Seandainya ini tidak janjinya Bu Khofifah ini hanya sebuah wacana, omong kosong, mungkinkah para stakeholder di Madura ini akan membangun ISP sendiri? Ya, saya rasa bisa saja, bisa mungkin. Dengan banyaknya tokoh-tokoh Madura yang sudah SDM-nya luar biasa, skill dan kemampuannya finansialnya juga luar biasa, dari segi politik juga sudah banyak yang sudah menjadi tokoh nasional. Dari Kamal misalnya, ini kan sudah banyak tokoh-tokoh nasional. Jadi mungkin saja itu bisa dilaksanakan oleh tokoh Madura itu sendiri. Akan tetapi dalam realisasinya, kalau memang nanti harus memang pembangunan proyek ini harus dari tokoh Madura, maka semua tokoh Madura yang ada di 4 kabupaten ini, bukan hanya Bangkalan, tapi juga Sampang, Makassar, Madura, ini semuanya harus bersatu. Semuanya harus ada musyawarah mufakat yang betul-betul
dari semua unsur yang ada di Madura ini, tokoh Madura, ya, tokoh ulamanya, tokoh belaterannya, tokoh masyarakatnya, juga tokoh politiknya, semua harus bersatu untuk bisa membangun ini. Karena saya yakin kalau semuanya bersatu untuk satu misi dalam melaksanakan proyek ini, saya kira bukan tidak mungkin, walaupun dibangun oleh semua stakeholder yang ada di Madura, ini akan bisa terlaksana. Bu Khalifah sudah berjanji sampai 2 kali di pidatonya mengenai ingin membangun ISP Indonesia Islamic Science Park. Menurut Bapak, apakah janji tersebut bisa dikatakan pembohongan publik? Karena sampai sekarang bukti-buktinya belum ada, bukti-bukti yang konkret atau yang nyata itu belum ada. Ya begini, kalau memang nanti ketika ada audensi dari tokoh Madura, Ibu Khofifah ini tidak memberikan tanggapan yang serius, bahkan cenderung adanya proyek ini tidak bisa dilakukan oleh beliau, maka secara otomatis beliau tidak bisa lagi dipercaya. Bahkan beliau adalah salah satu pimpinan yang membohongi orang Madura. Bukan hanya membohongi orang Madura, tapi juga membohongi orang-orang Islam yang ada di Madura ini. Dan ini bisa dikatakan ya pelecehan kepada kita sebagai orang Madura, khususnya orang Islam yang ada di Madura. Karena pembangunan Indonesian Islamic Science Park ini adalah salah satu kultur yang mungkin akan bisa membanggakan bukan hanya orang Madura, tapi juga orang Islam yang ada di Madura, Indonesia, bahkan di seluruh dunia akan bangga dengan adanya pembangunan ini. Ini tentang pembangunan yang nuansa Islam. Jadi ya, bagaimana Bu Khofifah ini bisa mengingkari tentang janji ini? Ini juga bukan hanya kepentingan Madura, tapi juga kepentingan tentang kemajuan Islam yang ada di Madura dan Indonesia secara umum. Sisi terakhir nih Pak, mungkin ada pesan kepada Bu Khofifah dan juga para stakeholder di Madura. Ya, yang pertama saya berharap kepada Ibu Khofifah selaku Gubernur Provinsi Jawa Timur, apa yang telah Ibu janjikan kepada warga Madura khususnya dan juga umat Islam baik di Madura dan juga Jawa Timur dan Indonesia, saya berharap Ibu bisa merealisasikan tentang rencana pembangunan proyek Indonesian Islamic Science Park ini secara cepat dan bisa realisasi. Yang kedua, saya berharap kepada tokoh-tokoh Madura, semua stakeholder yang ada di Madura, supaya tetap terus mengawal kebijakan apa yang disampaikan oleh gubernur ini, supaya terus mendesak gubernur untuk bisa merealisasikan ini. Artinya terus merapatkan barisan supaya Ibu Gubernur ini betul-betul bisa merealisasikan dan melaksanakan kebijakan dan janji-janji yang telah beliau sampaikan. Jangan sampai kita sebagai orang Madura yang biasanya tersinggung apabila janji yang ditepati, maka kita sebagai orang Madura harus tegas. Tokoh-tokoh Madura ini harus tegas untuk datang ke beliau Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur mendesak pembangunan Indonesian Islamic Science Park ini supaya cepat dilaksanakan, jangan sampai selesai jabatan beliau. Ini harapan saya. Kemudian yang terakhir, kalau memang buntu Ibu Gubernur tidak bisa melaksanakan, maka kita sebagai orang Madura, saya berharap tokoh-tokoh Madura tetap melanjutkan rencana pembangunan proyek ini walaupun tanpa adanya dari Gubernur Provinsi Jawa Timur. Mungkin ini harapan dari kami sebagai salah satu tokoh yang ada di Madura. Itulah perbincangan saya dengan Bapak Imam Asyari. Terima kasih atas waktunya. Jelas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.